Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Zarani dengan NPM 23520111083. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya terkait dengan salah satu peraturan daerah Provinsi Lampung, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, SHMH. Saya akan menyampaikan analisis saya mengenai beberapa hal terkait dengan peraturan daerah ini, seperti urgensi peraturan daerah ini bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, mengapa peraturan ini diperlukan bagi daerah, apakah peraturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan di daerah Lampung, serta apakah daerah lain perlu membuat peraturan yang sama. Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Lampung. Saya akan menjelaskan mengapa peraturan ini menjadi begitu penting dengan memecahnya ke dalam beberapa aspek fundamental. Urgensi pertama terletak pada peran pajak daerah dan retribusi sebagai tulang punggung pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam sistem desentralisasi, daerah harus mampu membiayai sebagian besar urusan pemerintahannya sendiri. Perda ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari sumber-sumber yang berada dalam kewenangannya. Tanpa regulasi yang jelas dan komprehensif, pemerintah daerah akan kesulitan menggali potensi pendapatan yang sesungguhnya ada di wilayahnya. Aspek kedua yang menunjukkan urgensi adalah kebutuhan untuk menyelaraskan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sistem perpajakan dan retribusi daerah harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta peraturan terkait lainnya. Perda baru ini memastikan bahwa Provinsi Lampung beroperasi dalam koridor hukum yang benar dan tidak bertentangan dengan regulasi nasional. Aspek yang ketiga yaitu optimalisasi potensi ekonomi daerah. Provinsi Lampung memiliki karakteristik ekonomi yang unik dengan sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan yang berkembang pesat. Perda ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang sistem pajak dan retribusi yang sesuai dengan kondisi ekonomi lokal. Misalnya, pajak kendaraan bermotor dapat disesuaikan dengan tingkat kepemilikan kendaraan di Lampung, atau retribusi pelayanan kesehatan dapat dirancang mengikuti pola penyebaran fasilitas kesehatan di daerah. Aspek yang keempat yaitu kepastian hukum bagi wajib pajak dan retribusi. Dalam perspektif masyarakat dan dunia usaha, perda ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan. Ketika aturan pajak dan retribusi jelas, transparan, dan mudah dipahami, maka tingkat kepatuhan akan semakin meningkat. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, karena pelaku ekonomi dapat merencanakan kegiatan usaha mereka dengan lebih baik ketika mengetahui dengan pasti kewajiban perpajakan mereka. Aspek yang kelima yaitu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Perda ini juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya aturan yang jelas tentang mekanisme pemungutan, penggunaan, dan pertanggungjawaban pajak serta retribusi daerah, masyarakat jadi lebih mudah untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Transparansi ini menjadi elemen kunci dalam good governance yang menjadi tuntutan di era demokrasi. Aspek yang keenam yaitu adaptasi terhadap dinamika sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Lampung terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Perda baru ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap perubahan-perubahan tersebut. Sistem pajak dan retribusi daerah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga tidak membebankan namun tetap optimal dalam menghasilkan pendapatan daerah. Aspek yang ketujuh yaitu penguatan kapasitas pelayanan publik.
Dengan pendapatan daerah yang optimal dari pajak dan retribusi, pemerintah daerah Provinsi Lampung akan memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga layanan administratif dapat ditingkatkan kualitasnya jika pemerintah daerah memiliki fiscal space yang cukup. Secara keseluruhan, urgensi Perda Nomor 4 Tahun 2024 ini terletak pada perannya sebagai instrumen vital yang memungkinkan Provinsi Lampung menjalankan otonomi daerah secara efektif. Tanpa landasan hukum yang kuat dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah, upaya desentralisasi dan otonomi daerah akan mengalami hambatan serius dalam hal pembiayaan dan sustenabilitas fiskal. Dalam perspektif filosofis, perda ini mencerminkan 3 konsep fundamental dalam filosofis hukum dan politik. Pertama adalah kontrak sosial. Dalam kontrak sosial, masyarakat menyerahkan kebebasan individualnya kepada negara dengan imbalan perlindungan dan pelayanan publik. Pajak dan retribusi daerah adalah manifestasi konkret dari kontrak sosial ini di tingkat lokal. Sebagai imbalannya, mereka berhak mendapatkan jalan yang baik, fasilitas kesehatan yang memadai, serta berbagai pelayanan publik lainnya. Perda ini menjadi terjemahan hukum dari kontrak sosial filosofis tersebut ke dalam aturan yang dapat dilaksanakan secara praktis. Kedua, dari sudut pandang keadilan distributif. Perda ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara apa yang seseorang berikan kepada masyarakat dengan apa yang diterimanya kembali. Prinsip keadilan distributif mengatakan bahwa manfaat dan beban harus didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kontribusi masing-masing individu. Prinsip pajak progresif pada perda ini misalnya mencerminkan bahwa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar harus memberikan kontribusi yang lebih besar pula. Yang ketiga, secara ontologis. Perda ini mengakui realitas bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan infrastruktur bersama, layanan publik, dan tatanan sosial yang terorganisir. Pajak dan retributif adalah cara kita mengorganisir sumber daya kolektif untuk memenuhi kebutuhan bersama yang tidak dapat dipenuhi secara individual. Dari kacamata sosiologis, perda ini merespons realitas sosial yang kompleks di Provinsi Lampung. Emil Durkheim, seorang sosiolog klasik, menjelaskan bahwa masyarakat modern ditandai dengan solidaritas organik, yaitu saling ketergantungan antar individu dan kelompok karena spesialisasi fungsi. Dalam konteks ini, perda tentang pajak dan retribusi daerah berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang memungkinkan solidaritas organik berjalan dengan baik. Petani sawit di Lampung Utara, pedagang di Bandar Lampung, dan nelayan di Lampung Selatan, meskipun memiliki profesi yang berbeda, semuanya berkontribusi melalui pajak dan retribusi untuk kesejahteraan bersama. Secara yuridis, kebutuhan akan perda ini dapat dipahami melalui teori hierarki norma Han-Kelsen yang dikenal sebagai Steuvenbouw Theory. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, perda berada pada tingkat yang harus sejalan dengan peraturan di atasnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Perda Nomor 4 Tahun 2024 ini berfungsi sebagai operasionalisasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam konteks spesifik Provinsi Lampung. Dari sudut pandang teori negara hukum, perda ini adalah manifestasi dari prinsip legalitas yang mengharuskan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa perda ini, pemungutan pajak dan retribusi akan kehilangan legitimasi hukumnya dan melanggar prinsip no taxation without representation yang merupakan fondasi demokrasi modern. Perda ini bukan hanya sekedar dokumen administratif, melainkan kristalisasi dari kebutuhan fundamental masyarakat modern untuk hidup bersama secara terorganisir, adil, dan berkelanjutan. Ia mencerminkan evolusi peradaban manusia dari kehidupan individual menuju kehidupan kolektif yang terstruktur, di mana setiap individu berkontribusi sesuai kemampuannya untuk kesejahteraan bersama.
Yang pertama yaitu aturan tentang pajak yang progresif dan berkeadilan seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat. Prinsip progresivitas ini mendukung kesejahteraan daerah dengan dua cara. Pertama, memastikan beban pajak tidak memberatkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kedua, mengoptimalkan kontribusi dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan lebih, sehingga dapat membiayai program-program dan infrastruktur yang menguntungkan semua lapisan masyarakat. Kemudian aturan tentang penggunaan hasil pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan seperti yang disebutkan dalam pasal 55. Meskipun tidak selalu dirinci dalam perda itu sendiri, tapi pasal ini mengamanatkan bahwa hasil pemungutan pajak daerah harus digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Aturan ini krusial karena memastikan bahwa ada korelasi langsung antara masyarakat melalui pajak dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang mereka terima. Yang ketiga, aturan tentang objek dan jenis pajak yang disebutkan dalam pasal 1 dan pasal 2. Sebagai contoh, aturan tentang pajak kendaraan bermotor tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian jumlah kendaraan yang dapat membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Hal ini berkontribusi langsung pada kualitas hidup masyarakat dan daya tarik investasi di daerah. Yang keempat, aturan tentang retribusi yang mendukung pelayanan publik. Bagian ini mengatur berbagai jenis pelayanan publik yang dapat dikenakan retribusi, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perizinan. Aturan ini mendukung kesejahteraan dengan memastikan bahwa kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan melalui pembiayaan yang sustainable dan retribusi yang dibayarkan oleh pengguna layanan. Dana yang terkumpul digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Ketika fasilitas ini membaik, kualitas hidup masyarakat ikut meningkat. Aturan retribusi yang baik menerapkan prinsip siapa yang menggunakan dia yang membayar. Ini lebih adil dibandingkan membebankan semua biaya layanan publik kepada anggaran umum yang berasal dari pajak semua warga. Orang yang menggunakan fasilitas olahraga publik membayar retribusi untuk itu, sehingga tidak membebankan warga yang tidak menggunakannya. Pertama, memahami dasar pemikiran mengapa harus meniru yang baik. Kita harus memahami bahwa setiap daerah di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat mirip mengenai pengelolaan keuangan daerah. Semua provinsi membutuhkan sumber pendapatan yang memadai untuk membiayai program infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 dapat menjadi model atau template yang telah teruji. Coba kita bayangkan jika Provinsi Lampung telah berhasil merancang struktur pajak dan retribusi yang efektif, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat, mengapa provinsi lain harus menemukan kembali roda dengan merancangnya dari nol? Coba lihat dari perspektif yang lebih luas. Indonesia sebagai negara kesatuan memerlukan sistem perpajakan daerah yang harmonis dan terkoordinasi. Jika setiap daerah memiliki sistem perpajakan yang sangat berbeda, ini akan menciptakan kompleksitas yang luar biasa bagi dunia usaha yang beroperasi lintas daerah. Misalnya, perusahaan transportasi yang beroperasi dari Lampung ke Surabaya akan mengalami kesulitan administratif yang besar jika setiap provinsi memiliki sistem perpajakan kendaraan bermotor yang benar-benar berbeda. Harmonisasi melalui penggunaan model peraturan yang serupa akan menciptakan kemudahan dalam berusaha dan kepastian hukum. Kita juga harus memahami bahwa proses penyusunan peraturan daerah yang baik memerlukan expertise yang tidak selalu tersedia di setiap daerah. Beberapa daerah mungkin memiliki tenaga ahli hukum, ekonomi, dan administrasi publik yang sangat kompeten, sementara daerah lain mungkin masih memerlukan waktu untuk mengembangkan kapasitas tersebut. Dalam konteks ini, replikasi dan adaptasi peraturan yang sudah baik menjadi mekanisme transfer pengetahuan yang sangat efektif. Daerah yang mengadopsi model peraturan dari daerah lain tidak hanya mendapatkan produk hukum yang baik, tetapi juga mendapatkan pembelajaran tentang proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kemudian kita dapat melihat dari perspektif percepatan pembangunan nasional.
Jika setiap daerah harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk trial and error dalam merancang sistem pajak dan retribusi yang optimal, pembangunan nasional akan berjalan dengan sangat lambat. Sebaliknya, jika daerah-daerah dapat dengan cepat mengadopsi dan mengadaptasi best practice yang sudah ada, percepatan pembangunan dapat dicapai. Yang menarik lagi, ketika banyak daerah yang mengadopsi model peraturan yang serupa, tercipta ekosistem pembelajaran yang sangat produktif. Daerah-daerah dapat saling berbagi pengalaman implementasi, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan bersama-sama mencari solusi perbaikan. Demikianlah hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga membantu teman-teman dalam menganalisis peraturan-peraturan daerah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.